salah satu pilihan yang insya Allah ini terbaik, afdal. Kenapa bisa kita sebutkan terbaik dan afdal? Karena insya Allah tidak ada pertentangan antara dalil yang satu dengan dalil yang lainnya, dan insya Allah bisa menjadi titik temu antara perbedaan pendapat antara pendapat dari mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, dan mazhab Maliki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa binasta'in ala umuri dunya waddin. Sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'. Saudari-saudariku, kaum muslimin muslimat dimanapun berada, yang insya Allah pada kesempatan ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, kesempatan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta dalam hidayah dan petunjuknya. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang ketika sholat berjamaah, apakah makmum itu ikut membaca Al-Fatihah atau hanya mendengar bacaan imam saja. Berkaitan topik ini tentu sudah banyak para ustadz, para guru-guru kita tentang bagaimana ketika kita menjadi makmum, apakah ikut membaca Al-Fatihah atau hanya ikut mendengar bacaan imam saja. Dan setidaknya memang ada 3 pilihan pendapat, 3 mazhab yang berbeda yang menyebutkan bagaimana ketika kita menjadi makmum, baca Al-Fatihah atau hanya mendengar bacaan imam saja. Dan pada kesempatan ini kita akan membahas ada 1 pilihan lagi, yaitu membaca Al-Fatihah itu wajib tapi di dalam hati. Dan ini yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Namun sebelum kita membahas ini, bahwa membaca Al-Fatihah wajib dalam hati ini adalah salah satu pilihan yang insya Allah ini terbaik, afdal. Kenapa bisa kita sebutkan terbaik dan afdal? Karena insya Allah tidak ada pertentangan antara dalil yang satu dengan dalil yang lainnya, dan insya Allah bisa menjadi titik temu antara perbedaan pendapat antara pendapat dari mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, dan mazhab Maliki. Dan pilihan ini bukan berarti kita juga menyalahkan pendapat yang ketiganya, karena mazhab Syafi'i itu, ini udah banyak kita dengar, mungkin bisa kita lihat banyak di YouTube, bahwa mazhab Syafi'i itu Al-Fatihah wajib dibaca. Mazhab Hanafi tidak wajib baca. Sedangkan Maliki wajib ketika sholat syir dan tidak wajib ketika jahar. Semuanya ada dalilnya. Mazhab Syafi'i kenapa tidak baca? Kenapa wajib baca? Karena memang ada hadis di Sahih Muslim ini menyebutkan tidak sah sholat seseorang yang tidak membaca Al-Fatihah. Ini dari riwayatnya Abu Hurairah. Dan ini banyak hadis-hadis yang berkaitan dengan ini. Lalu mazhab Hanafi kenapa tidak baca? Kenapa tidak wajib Al-Fatihah? Karena ada juga dalilnya ini, bahwa bacaan makmum itu mengikut imam. Dalilnya apa? Ada dari Jabir radhiyallahu anhu, di mana barang siapa sholat 1 rakaat dan tidak membaca umul Quran di dalamnya, maka ia belum sholat, kecuali jika ia sholat di belakang imam. Ini yang menjadi dalil mazhab Hanafi. Kenapa? Bacaan imam udah cukup bagi makmum. Dan ini juga ada dari Abdullah bin Umar yang menyebutkan bahwa dia tidak membaca Al-Fatihah ketika di belakang imam. Lalu yang ketiga, mazhab Maliki dan Hambali juga seperti ini, bahwa ketika sholatnya itu sholat jahar atau yang dikeraskan, imamnya itu bacanya keras, tidak wajib baca Al-Fatihah. Jadi menyimak.
karena memang ada ayat Al-Quran yang menyebutkan, ini ada di surat Al-A'raf ayat 204 yang menyebutkan, apabila dibacakan Al-Quran maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat. Lalu ada juga dalil hadis dari Urwah radhiyallahu anhu yang menyebutkan bahwa ketika dia di belakang imam yang tidak keras, dia membaca Al-Fatihah. Ini ada di Muwatta Malik. Pas sama dengan kebetulan hadisnya, ini hadis Muwatta Malik dan mazhab Maliki mengambil ini. Dan pilihan yang keempat adalah wajib membaca, tapi membacanya di dalam hati. Yang mana pilihan kita? Ini tergantung kita mau mengambil yang mana. Jadi ada 4 tadi. Dan apa rujukan daripada pilihan yang keempat? Sehingga berani kita menyebutkan bahwa ini pilihan yang terbaik, pilihan yang afdol. Tadi sudah kita sebutkan beberapa dalilnya, bahwa di pilihan keempat tadi kita wajib baca Al-Fatihah, tapi bacanya dalam hati. Kenapa kita sebutkan tidak bertentangan dengan pendapat-pendapat yang ada, dan apa aja dalilnya? Dalilnya ada. Kita sebut dulu dalilnya ya, baru nanti kita kita sesuaikan kita bandingkan dengan dalil yang digunakan 3 pilihan tadi, apakah bertentangan atau tidak. Dalilnya ini kita ambil dari Muwatta Malik, ada juga di Sahih Al-Bukhari, dan ada beberapa pilihan yang lainnya juga. Ini berkaitan dengan makna surat Al-Fatihah. Banyak hadisnya ini. Di salah satunya di Muwatta Malik, nomor hadis 174, di mana ini dari Abu As-Saib, mantan budaknya Hisham bin Jumrah. Ia berkata, saya mendengar Abu Hurairah berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa sholat namun tidak membaca Ummul Quran atau Al-Fatihah ya, tidak membaca Al-Fatihah di dalamnya, maka sholatnya kurang. Sholatnya kurang dan tidak sempurna. Lalu Abu Sa'id berkata lagi, lalu saya berkata, wahai Abu Hurairah, terkadang aku sholat di belakang imam. Lalu Abu Sa'id berkata lagi, Abu Hurairah langsung memegang lenganku seraya berkata, ia berkata, Iqra' biha fi nafsika ya Farisi. Dia berkata, bacalah dalam hatimu wahai orang Farsi. Dan hadisnya ini panjang, yang menyebutkan bahwa Al-Fatihah itu dibagi Allah atas 2 bagian, atas diriku dan hambaku. Dan dijelaskan bahwa hadisnya ini berkaitan dengan makna per ayat, di mana bacaannya, bacalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin, maka Allah langsung jawab, hambaku telah memujiku. Dan jika seorang hamba membaca Ar-Rahmanur Rahim, maka Allah Subhanahu wa ta'ala, hambaku telah memujiku. Dan jika seorang hamba membaca Maliki Yaumiddin, Allah berfirman, hambaku telah mengagungkanku. Dan jika seorang hamba membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka Allah menjawab, ayat ini antara aku dan hambaku, untuknya apa yang dia minta. Jika seorang hamba membaca ihdinas syiratal mustaqim syiratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, itu semua untuk hambaku dan baginya apa yang dia minta. Namun intinya tadi bahwa
hadis ini menyebutkan ketika membaca Al-Fatihah adalah wajib dalam sholat. Lalu ketika di belakang imam, maka bacalah dalam hati. Ini dalil rujukannya. Ini kita sebutkan pilihan yang terbaik, pilihan yang afdal. Kenapa? Karena membaca Al-Fatihah dalam hati ini tidak bertentangan dan sesuai dengan mazhab Syafi'i yang berdalil tidak sah salat seseorang yang tidak membaca Al-Fatihah. Jadi ketika kita baca dalam hati, kita membaca Al-Fatihah dan kita terlepas dari tidak sah salat seorang yang tidak membaca Al-Fatihah. Ini yang pertama. Jadi tidak bertentangan dengan mazhab Syafi'i. Lalu yang kedua, membaca dalam hati itu tidak bertentangan dengan mazhab Hanafi yang menyebutkan bahwa bacaan makmum itu mengikut imam. Secara zahir, orang yang membaca dalam hati itu tidak terlihat membaca dan tidak terdengar dia membaca. Karena secara zahirnya dia diam. Dan ini tidak bertentangan dengan hadis yang dijadikan dasar mazhab Syafi'i yang menyebutkan Ibnu Umar tidak membaca di belakang imam. Namun bukan berarti beliau tidak membaca dalam hati. Karena secara zahirnya tadi, orang yang membaca dalam hati itu diam. Namun ia membaca Al-Fatihah di dalam hatinya. Lalu yang ketiga, ini tidak juga bertentangan dengan mazhab Maliki. Kenapa? Ketika disebutkan dalilnya adalah abdab kita ketika membaca Al-Quran dibaca oleh imam, maka makmum mendengar. Ya, kita tidak membaca secara keluar, walaupun dalam sir kita tidak membaca, sehingga kita tidak mengimbangi, tidak membaca bersama-sama. Karena memang ada hadis yang menyebutkan bahwa ini juga dari riwayatnya Abu Hurairah yang menyebutkan bahwa makmum itu melomba bacaan Rasulullah dan Rasulullah itu menegur ketika selesai sholat. Hadisnya itu ada di Sunan At-Tirmizi nomor hadis 287 dari riwayat Abu Hurairah bahwa ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam siap dari sholat yang bacaannya di dalamnya dikeraskan, setelah itu beliau bertanya, apakah salah seorang ada yang membaca bersama-sama dengan aku barusan? Lalu berkatalah seorang, benar ya Rasulullah. Lalu beliau bersabda, kenapa aku ditandingi dalam membaca Al-Quran? Maka orang-orang pun berhenti dari membaca bersama-sama Rasulullah pada sholat yang bacaan yang dikeraskan oleh Rasulullah SAW. Jadi mereka setelah ditegur dari Nabi Muhammad SAW, mereka tidak mengikuti lagi bacaan Nabi SAW ketika dikeraskan. Dan ini tidak bertentangan. Kenapa? Karena kita membacanya di dalam hati. Dan berdasarkan ayat di surat Al-A'raf ayat 204 juga, itu juga tidak bertentangan. Karena kita membacanya di dalam hati. Dan kita masih mendengarkan dan kita masih bisa memperhatikan dengan tenang bacaan yang dibaca imam. Karena ketika kita membaca dalam hati, ketika dari takbiratul ihram baca doa ayat kita, baca Al-Fatihah itu dalam hati, kita mungkin bisa lebih cepat dan bisa selanjutnya bisa kita mendengarkan bacaan imam, sehingga tidak ada ayat dalil yang bertentangan dengan hal ini. Dan memang kalau kita perhatikan bahwa ada tambahan lagi selain tidak bertentangan dengan dalil-dalil yang tadi, pendapat ketiga mazhab, bahwa membaca Al-Fatihah dalam hati
ini juga kita bisa menyelipkan doa dalam hati juga, karena sebaik doa itu juga termasuk ketika dalam sholat, ketika berdiri. Ini ada disebutkan di Musnad Ahmad ketika itu ketika Nabi Muhammad SAW masuk ke masjid itu bersama-sama dengan sahabat Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu. Ketika itu Ibnu Mas'ud sedang sholat dalam masjid, membaca surat An-Nisa, lalu dalam keadaan berdiri beliau berdoa. Lalu Nabi SAW bersabda, mintalah niscaya engkau akan diberi, mintalah niscaya engkau akan diberi. Lalu beliau bersabda, barang siapa yang ingin membaca Al-Quran sebagaimana ia diturunkan, hendaklah ia membaca dengan qiraah Ibnu Umi Abd. Lalu besok paginya sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu itu pergi menemui Abu Mas'ud. Lalu ia sampaikan kabar gembira yang disebutkan Nabi SAW tadi. Dia menanyakan kepada Ibnu Mas'ud, apa yang kamu minta kepada Allah tadi malam? Lalu Ibnu Mas'ud menjawab, aku mengucapkan, ya Allah, aku meminta kepadamu keimanan yang tidak akan murtad, kenikmatan yang tidak akan hilang, dan bisa menemani Nabi Muhammad SAW di surga yang tinggi dan kekal. Lalu sahabat Umar radhiyallahu anhu juga datang menanyakan hal yang sama. Jadi ini doa ketika waktu berdiri. Dan doa ini bisa kita panjatkan ketika kita membaca Al-Fatihah di dalam hati. Kenapa kok bisa? Ketika kita selesai membaca Al-Fatihah, sambil dalam hati juga kita masih bisa berdoa sambil mendengarkan bacaan imam Al-Fatihah. Ketika kita berdoa ini, ketika kita membaca Al-Fatihah lanjut berdoa, maka doa kita ini akan diaminkan seluruh jamaah. Dan tidak hanya jamaah, termasuk malaikat juga ikut mengaminkannya. Kenapa? Karena tadi udah kita bacakan tadi hadis yang menyebutkan keutamaan ayat per ayat daripada surat Al-Fatihah. Di ayat terakhirnya disebutkan Allah bahwa bagi hambaku apa yang ia minta, atau ini untuk hambaku dan bagimu apa yang kamu minta. Ini Allah firmankan setelah kita membaca ihdinas syiratal mustaqim syiratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Maka bisa sambung doa. Ketika selesai itu, maka kita membaca amin bersama-sama dengan para jamaah dan imam. Maka doa kita, Al-Fatihah kita itu akan dibaca, akan diaminkan oleh seluruh jamaah. Dan ketika amin kita bersama-sama dengan imam, maka malaikat juga ikut mengaminkan doa kita. Dan tambah lagi keutamaan bahwa dosa-dosa kita yang telah lalu akan diampuni. Ini ada di Sahih Al-Bukhari, di mana dari riwayatnya Abu Hurairah yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, bila imam mengucapkan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, maka ucapkanlah amin. Barang siapa ucapan aminnya bersamaan dengan aminnya para malaikat, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Amin kita bisa bersama dengan imam dan diaminkan oleh malaikat, berarti kita juga harus sudah selesai membaca Al-Fatihahnya.
dan sudah selesai juga dengan doanya, sehingga kita bisa sama-sama membaca amin bersama-sama. Ini keutamaan orang yang membaca Al-Fatihah dalam sholat dengan dalam hati. Ini yang tidak ada dalam pilihan yang lain. Jadi jelas terlihat di sini bahwa membaca Al-Fatihah wajib dalam sholat dengan membaca dalam hati, ini insya Allah pilihan yang terbaik. Kenapa tadi? Tidak bertentangan dengan mazhab Syafi'i yang menyebutkan bahwa wajib membaca Al-Fatihah ketika makmum, karena tidak ada sholat orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Tidak bertentangan dengan mazhab Hanafi yang menyebutkan bacaan imam itu bacaan makmum. Yang ketiga, tidak bertentangan juga dengan mazhab Maliki yang menyebutkan wajib ketika syir dan tidak wajib ketika sholat jahar. Tidak bertentangan. Dan ditambah keutamaan bahwa kita bisa membaca doa setelah Al-Fatihah kita, dan kita bisa menyimak bacaan imam, dan kita bisa bersama-sama amin yang dengan sempurna bersama imam, dan ikut diaminkan oleh malaikat. Jadi ada 7 tadi setidaknya ya, yang bisa kita raih dengan wajib membaca Al-Fatihah dalam hati. Insya Allah ini jadi pilihan yang terbaik bagi kita ketika menjadi makmum dalam sholat. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi saya pribadi. Dan adapun salah dan kurangnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun, karena kebenaran itu mutlak hanya milik Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.